Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Mariati Sophia, Nur Sapitri, Serliana Kusnakaromah, dan Utari Herminda Putri. Di sini kami akan mempresentasikan pengertian, fungsi, dan tujuan kurikulum 2006, KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum 2013 revisi. Yang mata kuliah kami diampuh oleh Ibu Rahidatul Laila, Magister Pendidikan. Latar belakang. Kurikulum merupakan suatu alat yang penting bagi pendidikan karena pendidikan dan kurikulum saling berkaitan. Jika diibaratkan, kurikulum layaknya jantung dalam tubuh manusia. Jika jantung masih berfungsi dengan baik, maka tubuh akan tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Apabila kurikulum berjalan dengan baik dan didukung dengan komponen-komponen yang berjalan baik pula, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan menghasilkan peserta didik yang baik pula. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang mana itu merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan baik itu SDMI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA. Tujuan dan pola kehidupan suatu negara banyak ditentukan oleh sistem kurikulum yang digunakan. Kurikulum memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan khususnya di Indonesia. Kurikulum 2006 KTSP. 1. Pengertian kurikulum 2006 KTSP. Kurikulum Tingkat Kesatuan Pendidikan (KTSP) adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan masing-masing. Otonomi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dan staf sekolah, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan khususnya pada sistem kurikulum KTSP. Di sini ada 6 fungsi kurikulum 2006 atau KTSP. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi ini harus mampu menata keadaan masyarakat agar dapat dibawa ke lingkungan sekolah untuk dijadikan objek pembelajaran siswa. Yang kedua, fungsi pengintegrasian. Fungsi pengintegrasian adalah kurikulum harus mampu menyiapkan pengalaman-pengalaman belajar yang dapat mendidik pendidik yang terintegrasi. Yang ketiga, fungsi pembeda. Fungsi pembeda adalah mampu melayani pengembangan potensi individu yang berbeda akan hidup terjun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, fungsi penyiapan. Fungsi penyiapan mampu mempersiapkan anak didik agar dapat melanjutkan studi dan meraih ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dan mendalam. Yang kelima, fungsi pemilihan. Menyiapkan program yang mampu mengembangkan bakat siswa. Yang terakhir, fungsi diagnosis. Fungsi diagnosis ini adalah masalah lingkungan, mampu memecahkan masalah di lingkungan masyarakat sehingga menyadari kelemahan dan kelebihan serta dapat memperbaiki dirinya dengan bimbingan atau pengarahan dari guru. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan atau disebut dengan pilot project. Fungsi dan tujuan kurikulum 2013. Fungsi kurikulum 2013 adalah untuk mengembangkan kemampuan dan bentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tujuan kurikulum 2013 untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kurikulum 2013 revisi ada 4. Yang pertama, tanggung jawab penilaian kompetensi spiritual dan sosial, yaitu jika dalam kurikulum 2013, setiap guru mata pelajaran wajib melakukan tes dan penilaian kompetensi spiritual dan sosial murid dalam konteks mata pelajaran. Maka dalam kurtitas revisi tanggung jawab dan tanggung jawab oleh guru agama dan budi pengerti guru mata pelajaran cukup dalam melaporkan pembelajaran kompetensi tersebut dalam pembelajaran. Yang kedua, koherensi kompetensi diri, yaitu efek perantai dari poin 1 adalah kompetensi inti menjadi lebih koheren dengan kompetensi dasar mata pelajaran. Dengan kompetensi inti yang lebih koheren, kembalinya guru mata pelajaran dikurangi bebannya sehingga dapat lebih fokus pada penguasaan materi dan kompetensi yang memang sesuai dengan basis mata pelajaran tepat menyisipkan karakter-karakter mulai dari praktik. Yang ketiga, membuka ruang kreatif bagi guru, yaitu ruang efektif selanjutnya dari poin 1 dan 2 adalah guru menjadi lebih fleksibel dan leluasa dirancang pendekatan dan materi ajaran. Tumpang tindih antara KD mata pelajaran KI spiritual dan sosial. Yang keempat, keleluasan taksonomi kemampuan pendidik, yaitu pada kualitas edisi awal taksonomi, yaitu mencangkup belum dasar perjanjian, hanya sampai memahami untuk SD, menerapkan dan menelaah untuk SMP, dan menciptakan untuk SMA taksonomi tersebut secara utuh diterapkan oleh seluruh jenjang. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.